pause dulu. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen, dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya. Ada yang hadir lagi nih dari Lampung dan Marunda. Halo. Halo Lampung, Marunda. Ada juga nih hadir Nyonge Wong Tegal dari Dede Ari Anggra ini. Halo. Halo Tegal. Nah, ini kita ratakan. Nah, jadi oven yang tadi sudah kita panaskan 170 derajat Celcius. Jadi nanti ketika adonannya ini selesai, kita uleni, kita langsung masukkan ke dalam oven. Nanti ini kita oven selama 30 menit Sassy Lovers. Jadi sampai kulit pie-nya matang ya Kak? Iya, benar banget. Ya. Nah, untuk kulit pie ini diratakan di loyang pie. Ini tanpa dioles margarin terlebih dahulu ya? Iya, betul. Ini tanpa dioles. Karena kalau dioles itu yang ditakutkan nanti adonannya itu yang samping-sampingnya dia kan menempel, kalau ada butter dia takutnya turun. Iya, benar banget. Jadi nanti pada saat proses pemanggangan si adonan kulit pie-nya nanti akan turun. Jadi loyang pie-nya tidak perlu dioles. Karena tadi di sini juga kita sudah menggunakan mentega kan ya Mbak Korin, jadi dia nggak begitu susah untuk dikeluarkan. Jadi tidak perlu khawatir, kulit pie ini nanti pasti akan mudah dikeluarkannya. Dan kita akan menggunakan loyang bongkar pasang. Nah, buat yang baru bergabung, kita lagi bikin pie susu pandan. Ini selanjutnya kita tusuk menggunakan garpu. Dan selanjutnya kita oven di suhu 170 derajat Celcius itu selama 30 menit. Nah, ini menggunakan suhu api atas dan bawah sama ya. Ini sebelumnya kita oles kuning telur terlebih dahulu. Nah, ini kita baru saja menusuk-nusuk kulit pie-nya dengan menggunakan garpu ataupun tusuk gigi, terserah Sassy Lovers. Nah, ini adonannya kita oles terlebih dahulu ya. Menggunakan kuning telur supaya warnanya jadi lebih cantik nanti Sassy Lovers. Nah, ada pertanyaan nih dari Dwi Pratama, Mbak, kalau pakai cetakan yang kecil adonannya sama digiling juga nggak? Nah, kalau Sassy Lovers mau hasilnya lebih rapi itu juga iya bisa digiling terlebih dahulu. Jadi nanti kan tinggal dimasukkan ke cetakan yang kecil-kecil. Jadi cara buatnya sama persis, cuma tinggal diganti loyangnya aja ya. Iya, betul banget. Kalau misalnya dia digiling itu kan dia hasilnya tebalannya tuh lebih rapi ya Mbak Korin. Iya bener, dan permukaannya lebih rata, lebih sama. Rata. Jadi kalau dalam membuat kue itu tidak hanya rasanya aja, dan tampilannya juga harus diperhatikan. Iya, betul, tampilan juga harus diperhatikan supaya hasilnya lebih menarik ya Mbak Korin. Iya, benar banget. Nah, ini saya mau akan oven di suhu 170 derajat Celcius selama 30 menit. Nah, kulit pie-nya harus di oven terlebih dahulu sampai matang. Nah, buat yang ketinggalan, Sassy Lovers bisa tonton ulang videonya di Instagram, Facebook, dan juga nanti kita akan upload di YouTube channel kita, YouTube channel Sajian Sedap. Ya, betul banget. Nah, sekarang kita akan membuat isiannya nih Sassy Lovers. Di sini kita menggunakan 200 ml susu cair. Ada 50 ml air daun suji. Jadi ini kita menggunakan 30 lembar daun suji dan juga 2 lembar daun pandan. Nah, daun suji ini jadi pewarna alami ya, iya, Kak ya? betul banget. Kalau Sassy Lovers mau diganti dengan warna lain itu juga bisa banget dengan pewarna alami lainnya. Nah, ini kita masukkan maizenanya. Lalu ada gula pasir. Dan ini ada 1/4 sendok teh garam. Dan juga kita menggunakan 1/4 sendok teh
pasta vanila. Ini untuk isian kulit pie-nya ya, Pak? Iya, Pak ya. betul banget. Nah, tadi di sini juga kita menggunakan 7 butir telur. Ini kita campurkan, tapi kalau untuk bahan isiannya sama seperti bahan kulit tadi, tinggal kita aduk dan kita campur semuanya jadi satu nih Sase Lovers. Jadi telurnya dikocok lepas terlebih dahulu Iya. dengan menggunakan garpu. Ada pertanyaan nih, kulit pie-nya kenapa harus ditusuk-tusuk dengan garpu? Nah, kenapa harus ditusuk-tusuk dengan garpu? Kulit pie-nya biar tidak menggelembung di bagian tengahnya dan biar matangnya merata. Saya pernah buat tapi waktu dipanggang kulitnya itu naik, itu salah apa ya? Nah, Sase Lovers menggunakan resepnya bagaimana? Apakah menggunakan baking powder atau bahan pengembang lainnya? Kalau membuat mengikuti sesuai dengan resep Sajian Sedap Itu dijamin anti gagal ya, Mbak? anti gagal karena kita udah uji coba lebih dari 2 kali. Iya. Nah, di sini saya sudah ada kulit pie yang sudah di oven tadi selama 30 menit. Nih, dia warnanya kan seperti ini Sase Lovers. Kemudian isiannya kita saring. Nah, ada pertanyaan nih, kalau diganti dengan daun katuk bisa ngaruh nggak dirasa? Bisa banget, terserah Sase Lovers mau menggunakan pewarna hijau dari daun apa yang kita gunakan dari daun suji dan pandan ya, biar Iya, benar. karena ini untuk membuat kue jadi biar aromanya lebih wangi. Atau kalau Sase Lovers mau diganti menggunakan daun bayam itu juga bisa ya? Iya, Mbak? daun bayam, daun katuk, daun kelor, ataupun Iya, dengan betul. daun sawi juga bisa. Bikin apa ini? Nah, kita lagi bikin Pie pie susu susu pandan. Sekarang kita sudah masuk hampir ke tahap akhir nih Mbak Porin. Iya. Ini biar halus ya, kayak. Iya, benar. Jadi si telur itu bagian putihnya kan kadang suka Ada ada yang iya benar, ada yang lebih susah kental larut gitu ya. Jadi kita harus haring terlebih dahulu. Nah, tadi kulitnya sudah kita oven selama 30 menit di suhu 170 derajat Celcius. Selanjutnya kita untuk isiannya kita masukkan kembali di suhu 160 derajat Celcius itu selama 60 menit Sase Lovers atau 1 jam. Jadi ini dipanggang lagi ya. Iya, betul. Nah, ini kita masukkan lagi ke dalam oven di suhu 160 derajat Celcius selama 60 menit. Sase Lovers, apalagi semua resep yang kita bagikan ke Sase Lovers itu semuanya sudah melalui uji coba selama 2 kali terlebih dahulu. Ya, jadi isiannya kan memakai telur, terus pewarnanya kita dari daun suji dan pandan, dan itu untuk meminimalisir atau menghilangkan bau amis dari si telurnya. Saya sudah ada pie susu pandan yang sudah jadi nih Sase Lovers. Nah, kalau menggunakan kulit pie kecil juga sama proses pembuatannya ya, Iya, harus benar. dipanggang terlebih dahulu. Dipanggang terlebih dahulu. Nah, itu tadi sudah kita sebutkan semua ya bahan-bahan untuk membuat pie susu pandan, dan sudah kita buat juga bagaimana proses pembuatannya. Jadi jangan lupa untuk dipraktekin di rumah Sase Lovers. Sebenarnya mudah banget kan? Jangan lupa untuk dipraktekin di rumah, dan terima kasih yang sudah menonton live kita sampai selesai. Sampai bertemu di live berikutnya. Bye bye.